Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan sifat kualitatif larutan tentang penurunan titik beku. Tujuan pembelajaran ini agar siswa dapat menjelaskan pengaruh zat larut terhadap titik beku dan dapat mengaplikasikan rumus penurunan titik beku dalam hitungan. Menurut hukum Raoul, besarnya penurunan titik beku larutan sebanding dengan hasil kali molalitas larutan dan penurunan titik beku molal diberi simbol Kf. Penurunan titik beku ini bisa dihitung juga menggunakan rumus delta Tf sama dengan Tf0 dikurangi Tf. Juga ada rumus delta Tf sama dengan M kali Kf. Dari rumus ini bisa dijabarkan menjadi delta Tf sama dengan G per Mr kali 1000 per Mp kali Kf. M molalitas larutan, Kf penurunan titik beku molal, delta Tf penurunan titik beku, Tf0 titik beku pelarut murni, Tf titik beku larutan. Harga Kf tergantung dari jenis pelarut yang digunakan. Berikut beberapa contoh soal mengenai penurunan titik beku. Mari kita bahas soal nomor 1. Suatu larutan terbuat dari 4,8 gram zat non-elektrolit dengan 200 gram air dan larutan yang terjadi membeku pada suhu min 0,744 derajat Celcius. Jika penurunan titik beku molal Kf air 1,86 derajat per molal, maka hitunglah massa molekul relatif atau Mr zat non-elektrolit tersebut. Kita menghitung dulu delta Tf sama dengan Tf0 titik beku air dikurangi titik beku larutan. 0 dikurangi min 0,744 ketemu 0,744. Nah, kemudian kita pasang rumus delta Tf sama dengan G per Mr kali 1000 per Mp kali Kf. Kita masukkan apa yang diketahui. Delta Tf-nya 0,744, G-nya 4,8, MR-nya yang dicari, pelarutnya 200, KF-nya 1,86. Nah, setelah dihitung, ketemu, ini dibagi ini ketemu 0,4, 4,8 kali ini 1000 per 205 ketemu 24. Jadi, MRZ tersebut adalah 24 dibagi 0,4 ketemu 60. Untuk soal nomor 2, berapa gram glukosa harus ditambahkan ke dalam 250 gram air agar larutan yang terjadi membeku pada suhu min 0,372 derajat Celcius jika penurunan titik beku molal Kf air 1,86 derajat Celcius per molal. Nah, pertama kita hitung dulu delta Tf, yaitu titik beku pelarut murni dikurangi titik beku larutan. 0 dikurangi min 0,372 ketemu 0,372. Kemudian kita memasang rumus delta Tf yang lain, yaitu G per Mr kali ini. Nah, sekarang apa yang diketahui kita masukkan. Ini yang ditanyakan kan masanya glukosa, berarti yang ditanyakan G. Delta Tf-nya kita masukkan 0,372, mR-nya 180, pelarutnya 250, Kf-nya sekian. Nah, 0,372 dibagi 1,86 ketemu 0,2. Terus ini berarti 4 kali G. Nah, jadi massa glukosa ketemu, yaitu 0,2 kali 180 dibagi 4, ketemu 9 gram. Nah, untuk soal yang lain silahkan dikerjakan sendiri. Nah,
Kalian telah membahas yaitu penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, dan penurunan titik beku. Untuk memahami sifat koligatif larutan, maka di sini akan ditunjukkan diagram fasa. Diagram fasa ini menjelaskan hubungan antara penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, dan penurunan titik beku. Jadi delta P, delta TB, delta TF. Ini suhu, makin ke kanan makin tinggi. Titik beku larutan lebih rendah dari titik beku pelarut. Titik didih larutan lebih besar dari titik didih pelarut. Nah, ini kalau dihubungkan dengan grafik, yang larutan dihubungkan dengan yang larutan. Yang pelarut dihubungkan dengan pelarut. Nah, membentuk grafik seperti ini. Nah, ini tekanan pelarut murni, ini tekanan larutan. Misalnya tekanan larutan. Nah, berarti ini delta T. Nah, kemudian daerah-daerah ini menunjukkan fasa zat, yaitu fasa cair, di sini menunjukkan fasa padat, ini di daerah sini adalah fasa gas. Demikian anak-anak untuk materi mulai dari delta P, delta TB, dan delta TF. Ini akan kita lanjutkan pada materi tekanan osmosis. Kita lihat sejenak.